Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Masyanto dari kelas TI 4Q. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, tentang konsep dasar sistem komputer. Definisi komputer yang seperti yang telah kita ketahui, komputer merupakan suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Terdapat 3 istilah penting, yaitu input, di mana input merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data. Yang kedua, pengolahan data atau proses. Pada langkah ini, data input dirubah dan biasanya dikombinasikan dengan informasi lain untuk menghasilkan data dalam bentuk yang lebih bisa dipakai. Yang ketiga, output, di mana pada proses ini output merupakan hasil dari input dan proses. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE atau Electronic Data Processing atau EDP. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komputer saling terkait seperti yang ada pada gambar berikut. Di situ ada input device, di mana input device merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data input atau output prod, di mana berfungsi untuk merespon mengirim data keluar sistem. Yang ketiga, output device yang berfungsi sebagai keluaran sebagai hasil dari pengelolaan data. CPU sebagai otak sistem komputer yang memiliki 2 komponen. 1. ALU yang berfungsi sebagai pusat pengendalian data, dan CU sebagai pengontrol kerja komputer. Selanjutnya, memori terbagi menjadi 2, yaitu memori internal atau ROM dan memori eksternal atau RAM, di mana RAM memiliki fungsi menyimpan data yang kita olah sementara waktu, dan ROM merupakan memori yang hanya bisa dilihat dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Selanjutnya, databus. Databus ini merupakan jalur perpindahan data. Lalu ada address bus, di mana address bus ini digunakan untuk menandai lokasi. Yang terakhir ada control bus, digunakan untuk mengamati data, di mana yang sudah ada pada gambar di sini. Input drive berkaitan dengan input output port, lalu berkaitan dengan output drive, di mana IO port berkaitan dengan data bus, CPU, address bus, control bus. Lalu CPU berkaitan dengan data bus, address bus, memory room. Selanjutnya, pemroses CPU. Pemroses disebut CPU berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Pemroses melakukan kerja dengan langkah sebagai berikut: mengambil instruksi yang dikodekan secara binar dari memori utama, mendekode instruksi menjadi proses-proses sederhana, melaksanakan proses-proses tersebut.
Pemroses CPU. Operasi-operasi pada pemroses dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, operasi aritmatika berupa penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Yang kedua, operasi logika. Operasi logika seperti OR, AND, XOR, inversi, dan sebagainya. Yang ketiga, operasi pengendalian, operasi percabangan, lompat, dan sebagainya. Pemroses atau CPU. Pemroses terdiri dari 3 komponen, yaitu CPU control atau control unit, berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Kedua, ALU arithmetic logic unit, berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang ketiga, register, merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemroses. CPU control (control unit atau unit kendali). Unit kendali di sini mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Mengartikan instruksi-instruksi program komputer, membawa data dari alat input ke memori utama, mengambil data dari memori utama untuk diolah, mengirim instruksi ke ALU jika ada instruksi yang perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, membuka hasil pengelolaan data kembali ke memori utama lagi untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. CPU atau control unit, unit kendali. Kesimpulan dari tugas ini, unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama jika diperlukan, mengirimi instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU, menyimpan hasil proses ke memori utama. ALU atau Arithmetic and Logic Unit, lakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut order. Melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan 2 operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih dari, dan lebih besar atau sama dengan. Ada 3 macam memori yang dipergunakan di dalam sistem komputer, yaitu 1. Register, digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Main memory, dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengelolaan. Yang ketiga, secondary strong, dipergunakan untuk menyimpan program data secara permanen. Register merupakan alat penyimpanan kecil dengan kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. CPU diibaratkan sebagai otak yang mempunyai ingatan register dan pengendali organ tubuh. CU, program dan data diletakkan di memori utama yang diibaratkan sebagai sebuah meja. Program diproses melakukan satu persatu instruksi yang ada di dalamnya. Instruksi tersebut dibaca dan diingat, atau instruksi yang sedang diproses disimpan di register. Misalnya, hitung C sama dengan A tambah B, maka perlu nilai A dan B yang masih ada di meja atau memori utama. Data ini dibaca dan masuk ingatan kita.
Data yang sedang diproses disimpan di register, misalnya A sama dengan 2, B sama dengan 3, sehingga nilai J dapat dihitung yaitu 5. Atau dengan kata lain, proses perhitungan ini dilakukan di ALU. Hasil dari perhitungan ini dituliskan kembali ke meja atau disimpan kembali ke memori utama. Setelah itu, mungkin data program dan hasilnya disimpan secara permanen ke dalam memori kabinet atau penyimpanan sekunder. Perangkat input atau output. Perangkat masukan atau keluaran digunakan sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik ke pemakai ataupun lingkungan secara umum. Perangkat masukan atau keluaran terdiri dari dua bagian, yaitu komponen mekanis, yaitu perangkat itu sendiri. Kedua, komponen elektronis, yaitu pengendali perangkat berupa chip controller. Interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen disebut bus, dan interaksi ini berkaitan dengan tata cara hubungan antar komponen sistem komputer. Menghubungkan CPU dengan memori utama ataupun dengan alat-alat input atau output. Antara CPU dengan memori utama diletakkan pada MDR, MAR, dan unit kendali di dalam CPU dan disebut internal bus. Bus yang menghubungkan CPU dengan input atau output tidak akan langsung ke input atau output, tetapi dilakukan melalui I atau O port atau DMA controller atau I atau O channel, dan disebut external bus. Di dalam external bus terdapat data bus dihubungkan dengan MDR, address bus yang dihubungkan dengan MAR, serta control bus yang dihubungkan dengan control unit. Bus terdiri dari 3 macam, yaitu bus alamat atau address bus untuk memberikan alamat dari memori atau port yang hendak diakses. Bus alamat berisi 6, 20, 24 jalur sinyal paralel atau lebih. Bus data atau data bus untuk membaca dan mengirim data dari ke memori atau part bus. Data berisi 6, 16, 32 jalur sinyal paralel atau lebih. Bus kendali kontrol. Sinyal bus kendali antara lain memori read, memori write, I atau O read, I atau O read. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Masyanto dari kelas TI 4Q. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, tentang konsep dasar sistem komputer. Definisi komputer. Seperti yang telah kita ketahui, komputer merupakan suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Terdapat 3 istilah penting, yaitu input, di mana input merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data. Yang kedua, pengelolaan data atau proses. Pada langkah ini, data input dirubah dan biasanya dikombinasikan dengan informasi lain untuk menghasilkan data dalam bentuk yang lebih bisa dipakai. Yang ketiga, output, di mana pada proses ini output merupakan hasil dari input dan proses. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE atau Electronic Data Processing atau EDP. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komputer saling terkait, seperti yang ada pada gambar berikut. Di situ ada input
input device, di mana input device merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data input atau output prod, di mana berfungsi untuk merespon mengirim data keluar sistem. Yang ketiga, output device yang berfungsi sebagai keluaran sebagai hasil dari pengelolaan data. CPU sebagai otak sistem komputer yang memiliki dua komponen. Satu, ALU yang berfungsi sebagai pusat pengendalian data, dan CPU sebagai pengontrol kerja komputer. Selanjutnya, memori terbagi menjadi dua, yaitu memori internal atau ROM dan memori eksternal atau RAM, di mana RAM memiliki fungsi menyimpan data yang kita olah sementara waktu, dan ROM merupakan memori yang hanya bisa dilihat dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Selanjutnya, databus. Databus ini merupakan jalur perpindahan data. Lalu ada address bus, di mana address bus ini digunakan untuk memindahkan menandai lokasi. Yang terakhir ada control bus, digunakan untuk mengamati data, di mana yang sudah ada pada gambar di sini. Input drive berkaitan dengan input output port, lalu berkaitan dengan output drive, di mana IO port berkaitan dengan data bus, CPU, address bus, control bus. Lalu CPU berkaitan dengan data bus, address bus, memory room. Selanjutnya, pemroses CPU. Pemroses disebut CPU berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengelolaan data. Pemroses melakukan kerja dengan langkah sebagai berikut: mengambil instruksi yang dikodekan secara binar dari memori utama, mendekode instruksi menjadi proses-proses sederhana, melaksanakan proses-proses tersebut. Pemroses CPU. Operasi-operasi pada pemroses dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, operasi aritmatika berupa penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Yang kedua, operasi logika. Operasi logika seperti OR, AND, XOR, inversi, dan sebagainya. Yang ketiga, operasi pengendalian, operasi percabangan, lompat, dan sebagainya. Pemroses atau CPU. Pemroses terdiri dari 3 komponen, yaitu CPU control atau control unit, berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Kedua, ALU arithmetic logic unit, berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang ketiga, register, merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemroses. CPU control, dalam kurung control unit atau unit kendali. Unit kendali di sini mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Mengartikan instruksi-instruksi program komputer, membawa data dari alat input ke memori utama, mengambil data dari memori utama untuk diolah, mengirim instruksi ke ALU jika ada instruksi yang perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, membuka hasil pengelolaan data kembali ke memori utama lagi untuk disimpan
dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. CU atau control unit, unit kendali. Kesimpulan dari tugas ini, unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama jika diperlukan, mengirimi instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU, menyimpan hasil proses ke memori utama. ALU atau Arithmetic and Logic Unit lakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut order melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operand dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih dari, dan lebih besar atau sama dengan. Ada 3 macam memori yang dipergunakan di dalam sistem komputer, yaitu 1. Register, digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Main memory, dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengelolaan. Yang ketiga, secondary strong, dipergunakan untuk menyimpan program data secara permanen. Register merupakan alat penyimpanan kecil dengan kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. CPU diibaratkan sebagai otak yang mempunyai ingatan register dan pengendali organ tubuh. CU, program dan data diletakkan di memori utama yang diibaratkan sebagai sebuah meja. Program diproses melakukan satu persatu instruksi yang ada di dalamnya. Instruksi tersebut dibaca dan diingat, atau instruksi yang sedang diproses disimpan di register. Misalnya, hitung C sama dengan A tambah B, maka perlu nilai A dan B yang masih ada di meja atau memori utama. Data ini dibaca dan masuk ingatan kita. Data yang sedang diproses disimpan di register, misalnya A sama dengan 2, B sama dengan 3, sehingga nilai C dapat dihitung, yaitu 5. Atau dengan kata lain, proses perhitungan ini dilakukan di ALU. Hasil dari perhitungan ini dituliskan kembali ke meja atau disimpan kembali ke memori utama. Setelah itu, mungkin data program dan hasilnya disimpan secara permanen ke dalam memori kabinet atau penyimpanan sekunder. Perangkat input atau output. Perangkat masukan atau keluaran digunakan sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik ke pemakai ataupun lingkungan secara umum. Perangkat masukan atau keluaran terdiri dari 2 bagian, yaitu komponen mekanis, yaitu perangkat itu sendiri. Kedua, komponen elektronis, yaitu pengendali perangkat berupa chip controller. Interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen disebut bus, dan interaksi ini berkaitan dengan tata cara hubungan antar komponen sistem komputer. Menghubungkan CPU dengan memori utama ataupun dengan alat-alat input atau output. Antara CPU dengan memori utama diletakkan pada MDR, MAR, dan unit kendali dalam CPU dan disebut internal bus. Bus yang menghubungkan CPU dengan input atau output tidak dikatakan langsung ke input atau output, tetapi dilakukan melalui I atau O port atau DMA controller atau I atau O channel, dan disebut external bus. Di dalam external bus terdapat data bus
dihubungkan dengan MDR, address bus yang dihubungkan dengan MAR, serta control bus yang dihubungkan dengan control unit. Bus terdiri dari 3 macam, yaitu bus alamat atau address bus untuk memberikan alamat dari memori atau port yang hendak diakses. Bus alamat berisi 6, 20, 24 jalur sinyal paralel atau lebih. Bus data atau data bus untuk membaca dan mengirim data dari ke memori atau part bus. Data berisi 6, 16, 32 jalur sinyal paralel atau lebih. Bus kendali kontrol. Sinyal bus kendali antara lain memori read, memori write, I atau O read, I atau O read.